mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, dan Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tak terselami perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Malam ini kami kagum Tuhan. Malam hari ini kami mengakui bahwa Engkau Allah adalah Allah atas kami, Allah atas alam semesta. Terima kasih buat kesempatan di malam hari ini. Kami dapat berjumpa lewat live streaming malam hari dalam Empower Night Jemaat Gloria Ministry Sikumana Kupang Tuhan. Kami akan belajar dari firman-Mu, kami belajar tentang kebenaran dari Trinitas, Tritunggal Allah. Biarlah Tuhan Engkau juga berikan kepada kami Tuhan wawasan-wawasan, berikan kepada kami Tuhan pemahaman-pemahaman dengan kebenaran yang cukup sangat esensi ini Tuhan. Karena ini berbicara tentang diri-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, seberapa banyak yang mengikuti di rumah, di mana saja, di luar kota Kupang. Biarlah diberkati buat setiap kami Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan, kami akan memulaikan Empower Night di malam hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin dan amin. Baik, shalom semua, salam sejahtera bagi kita. Selamat malam, mohon maaf karena terjadi keterlambatan sekitar 15 menit karena tadi siang kalau tidak salah terjadi kecelakaan di Kilo 5 sana, ada truk tronton yang remblong dan menabrak sebuah kios dan sampai saat ini belum dipindahkan dan harus melewati lorong-lorong dan bisa sampai di studio malam hari ini. Terima kasih buat tim media yang sudah siap dari tadi, dan tentunya Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada yang sempat mengikuti ini. Seperti yang dijanjikan pada hari Minggu kemarin bahwa malam hari ini kita akan mulai berbicara tentang hal-hal yang sangat prinsip, yang juga ini menjadi konflik atau pro kontra tentang satu kebenaran atau satu katakanlah misteri tentang Trinitas Allah. Ya, misteri tentang Trinitas Allah. Jadi kalau saya beri judul misteri tentang Trinitas Allah malam hari ini, saya akan dahului dengan ayat dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29 untuk menjadi pagar bagi kita, karena saya ingin untuk kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, untuk kita dapat memiliki kerangka yang berpikir yang benar terhadap topik kita yang ini boleh dikatakan topik yang berat ya, menyangkut doktrin. Dan kesempatan malam ini juga saya menyampaikan bahwa karena ini merupakan live streaming khusus buat Jemaat Gloria Ministry Kupang dalam Empower Night atau malam untuk diperlengkapi bagi jemaat Tuhan. Jadi kalau ada pun teman-teman yang mengikuti ini dan ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai ataupun berbeda dengan pandangan teman-teman, maka langsung aja kepada saya ya, ataupun
lewat akun Facebook yang sementara Bapak Ibu saksikan menyangkut apa yang akan saya share pada malam hari. Jadi tentunya awal ini saya ingin supaya kita dapat memiliki kerangka berpikir yang benar, karena kesalahan terbesar yang dapat dilakukan oleh manusia adalah bahwa dia tidak dapat membuat satu. Maksudnya Allah itu, yang kita bicara Trinitas, banyak beranggapan bahwa hanya satu Allah, Allah yang esa, ya, one. Nah, kita harus hidup dengan realita, ya, bahwa sebagai manusia kita itu mungkin kali ini kita benar, besok kita benar, tapi mungkin hari-hari berikutnya kita bisa membuat kesalahan, ya. Mungkin satu saat kita akan dapat membuat satu kesalahan. Nah, ketidaktahuan manusia itu adalah bahwa manusia percaya dia itu tahu segala sesuatu. Ya, manusia percaya bahwa dia tahu segala sesuatu. Tapi mari saya akan pagari dulu dengan ayat ini sehingga kita benar-benar memiliki dasar yang tepat dari Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Ayat ini ayat yang jarang dibacakan, tapi sebenarnya ayat ini punya pemahaman atau makna yang sangat dalam tentang bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan kita. Ulangan 29 ayat 29, dia berkata demikian, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita bacakan malam hari ini sudah menjadi suatu pagar bagi kita bahwa sebagai manusia kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oke? Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, ada banyak hal yang aku ingin sampaikan kepadamu, tetapi dia belum menyampaikan itu. Karena murid-murid pada waktu itu belum bisa menampung, belum bisa menangkap apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan mungkin kalau dipaksakan mungkin bisa meledak kita punya otak, ya, otak berpikir kita bisa meledak. Maka Tuhan tahu kita punya kemampuan masing-masing. Maka dari itu di ayat ini menunjukkan bahwa memang ada hal-hal itu dinyatakan bagi kita, yaitu kita harus terima, kita harus amini itu. Tapi kalau memang masih tersembunyi, ya, atau dengan kata lain belum dinyatakan, ya, saya pakai istilah dinyatakan, sebentar akan keluar kebanyakan istilah itu adalah bagi Tuhan, ya. Jadi kita sudah membatasi di sini sebagai manusia bahwa ada hal-hal yang memang masih tersembunyi yang Tuhan belum bukakan, tapi ada hal yang sudah Dia buka, yang Dia sudah nyatakan, maka itu adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Oke? Nah, kalau ada di antara kita yang di mana manusia ini dia percaya bahwa dia mengetahui segala sesuatu, maka sebenarnya berdasarkan ayat itu dia sedang mengekspos ketidaktahuannya. Gitu, ya. Ketidakmengertian terbesar manusia adalah untuk percaya bahwa dia mengerti. Padahal realita kenyataan kita sebagai manusia itu kita memiliki keterbatasan dalam memahami secara komprehensif, memahami secara keseluruhan. Ya, lihat saja realitas kehidupan dan sifat daripada jagat raya ini, alam raya ini secara konstan itu mengingatkan kita bahwa kita itu memiliki keterbatasan dalam hal konsep secara komprehensif atau secara menyeluruh, Bapak Ibu. Ya.
Oleh sebab itu malam hari ini saya harus mendahului dengan ini, karena contoh, kita tahu bahwa ada penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, ya, para saintis, para penemu-penemu, mereka menemukan sesuatu, dan kalau mereka menemukan dalam ilmu pengetahuan sesuatu tersebut, maka ini mengingatkan kita bahwa penemu-penemu tersebut mereka juga sebelum mereka menemukan, berarti sebelumnya mereka tidak tahu, Bapak Ibu. Ya. Setiap mereka menemukan sesuatu yang baru, membuktikan bahwa itu dia tidak tahu sebelumnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita sudah terlalu memberhalakan ilmu pengetahuan, ya. Kita begitu sangat kagum, sangat terkesan, ya, dengan ilmu pengetahuan itu lewat penemuan-penemuan mereka, sehingga kita percaya bahwa mereka maha tahu, Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa termasuk contoh Rasul Paulus yang kita tahu dia seorang rasul yang dia belajar teologi dari seorang guru yang bernama Gamaliel. Dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-33 di situ, kalau kita membaca di sana Roma 11 33 sampai 36, maka Rasul Paulus sendiri dia begitu mengakui bahwa Allah itu Allah yang begitu besar, ya, Allah yang begitu luar biasa. Mungkin kalau kita bisa bacakan ayat itu dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33, itu menjadi suatu bukti tentang bagaimana kita sebagai manusia yang ternyata kita memiliki keterbatasan. Dalam Roma 11 ayat yang ke-33, ini dahsyat ayat ini. Dia katakan begini, "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?" Atau ayat 35, "Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya?" Nah, ini statement daripada Paulus. Dia mengambil satu kesimpulan bahwa untuk menyelami pengetahuan hikmat Allah itu sangat dalam dan sungguh tidak terselami. Padahal Paulus dari sisi background teologianya itu begitu luar biasa, karena kita tahu sepertiga dari surat-surat dalam perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Tetapi dalam ayat yang kita baca ini, Paulus dia mengakui tentang keterbatasannya di dalam menyelami, di dalam mendalami pengetahuan Allah. Nah, Trinitas itu atau Tritunggal itu adalah bicara tentang pengetahuan Allah, pengetahuan yang inti, ya, yang dalam. Ini sudah berbicara tentang Allah sendiri, dan memang kita di dalam Alkitab tidak tercantum atau yang namanya Trinitas atau Tritunggal, tidak tercantum, tidak menggunakan istilah seperti itu. Walaupun notabene-nya ada di dalam Alkitab, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat bahwa istilah Trinitas ini sebenarnya kalau menurut sejarah itu muncul di abad yang kedua. Seorang teolog yang dia berusaha untuk membuat suatu rangka yang baik tentang Allah kita ini, dan akhirnya muncullah istilah. Jadi mereka menamakan Tritunggal atau Trinitas. Ada yang berkata bahwa konsep Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab. Bahkan kita tahu ateis pun mereka tidak mempercayai adanya Allah, Bapak Ibu. Nah, Tuhan ciptakan planet bumi kita ini, juga ada planet-planet yang lain. Planet yang terdekat dengan bumi itu adalah planet Mars. Kemudian ada planet-planet yang lain.
Tadinya planet-planet tersebut itu tidak memiliki nama. Dan akhirnya dikasih nama. Baru kita tahu bahwa ini adalah planet Jupiter, ini planet Pluto, planet Mars, dan lain-lain ya, Neptunus dan lain-lain. Sudah ada tapi belum diberi nama. Sama dengan Allah yang disebut Allah Tritunggal itu ada dalam kitab suci, ada dalam Alkitab, tapi memang tidak atau belum diberi nama seperti yang mulai dikembangkan sejak abad kedua itu dengan pakai istilah Trinitas. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita kembali kepada pendahuluan saya tadi bahwa semua yang kita tahu itu adalah apa yang kita pelajari. Artinya apa yang kita tahu sekarang ini adalah apa yang kita pelajari, dan artinya ada hal yang dimana kita belum tahu, betul tidak? Jadi dan semua yang kita pelajari itu tidak semua itu harus kita tahu dulu, Bapak Ibu. Jadi persoalannya dengan apa yang kita tahu itu pasti ada sesuatu yang tidak Anda tahu. Nah, banyak orang yang merasa dia paling tahu semua, gitulah. Dan saya yakin bahwa kalau orang punya mentalitas seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak tahu. Karena kalau kita belajar misalnya secara spesifik tentang komputer, kita kuasai mungkin tentang komputer secara isi dalam luar komputer, tapi hanya komputer itu saja, gitu, yang kita tahu. Mungkin kalau sudah bicara tentang mungkin alat misalnya seperti mixer, mungkin seperti ini, itu jadi manusia itu taunya dia itu mungkin secara spesifik, expert dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau bilang dia mengetahui semua, maka bisa saja dia mau menyamai Tuhan, dan tidak ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan ada yang merasa menjagokan merasa diri bahwa dia bisa melebihi Allah, justru dia mengalami keadaan-keadaan yang malah dia mati dengan cara yang mungkin tidak wajar, mungkin karena dibunuh ya. Kita ingat mungkin grupnya mana itu? John Lennon itu ya, apa itu? The Beatles, yang mereka sampai berkata bahwa mereka lebih dari Tuhan ya. Nah, kalau sudah berbicara tentang Tuhan, tentang ketuhanan dengan kealahan, maka ini yang nanti saya masuk bahwa semuanya itu hanya bisa kita tahu kalau itu dibukakan kepada kita. Yang kalau kita membaca dalam kitab Ulangan tadi itu dinyatakan. Ini yang namanya, pakai istilah yang namanya revelation atau pewahyuan. Dalam bahasa teologinya dipakai kata pewahyuan atau dipakai kata istilah penyataan. Ya, kalau belajar teologi itu ada penyataan umum, Tuhan menyatakan diri lewat segala ciptaan, dan ada penyataan khusus. Ya, jadi kita lihat bahwa tentang Allah, kebenaran tentang Allah itu kita tidak serta-merta mesti pakai kekuatan akal berpikir kita. Karena kekuatan akal berpikir kita itu sangat terbatas. Ya, kita tahu tahun 80-an itu ada juara catur dunia itu dari waktu itu masih Uni Soviet. Dua mereka itu, kali seingat saya, Garry Kasparov sama Anatoly Karpov. Tapi waktu itu Garry Kasparov dia menang atas Anatoly Karpov, dua-dua dari Uni Soviet waktu sebelum jadi terpecah jadi Rusia dan negara-negara pecahnya. Dan waktu itu Garry Kasparov itu dia juara dunia catur, ya. Dan waktu itu dia diperhadapkan dengan komputer. Jadi Garry Kasparov bertanding dengan komputer, namanya kalau tidak salah komputernya Deep Blue kalau tidak salah komputernya. Garry Kasparov kalah waktu itu. Dan dari hasil kalau misalnya biasa kalau ada handphone yang baru antara satu merek dengan merek itu diperbandingkan gitu kan, bahwa Garry Kasparov itu dia bisa dalam 1 detik itu dia bisa memikirkan 2 langkah ke depan atau 3 langkah. Dia tidak bisa lewat dari 3 langkah. Untuk 1 detik dia bisa berpikir untuk dicatur ya 3 langkah ke depan. Nah, gitu. Tapi kalau yang komputer Deep Blue ini itu dalam 1 detik, ya, 1 second itu dia bisa
200, bukan cuma ratus, 1000 langkah ke depan. Artinya sangat jauh sekali tertinggalan. Coba, komputer yang dibuat oleh manusia malah dia bisa mengalahkan manusia dalam hal memang keterbatasannya. Jadi apa yang ingin untuk saya sampaikan di sini bahwa maksud saya kalau kita mempelajari kebenaran tentang Allah, kebenaran di dalam Alkitab, maka kita tidak bisa memakai pendekatan bahwa saya bisa tahu, saya bisa mengerti semua. Bapak Ibu, saya pun mau menyampaikan sharing ini, sebenarnya saya dibukakan tentang doktrin tentang Trinitas ini. Tetapi apa yang dipelajari, didalami, kemudian lewat doa dan Tuhan bisa bukakan juga. Ini yang saya ingin untuk kita sampaikan khusus buat jemaat Gloria Ministry Kupang, ya. Oke. Karena kita seringkali menyimpulkan sesuatu tapi kesimpulan kita itu salah, betul tidak? Kita menyimpulkan sesuatu tapi kesimpulan itu kita salah, ya. Kenapa? Karena kita memahami itu salah di dalam hal kita mungkin mengidentifikasi, ya. Ada hal-hal yang sangat bersifat komprehensif, yang hal tersebut itu tidak mampu dipahami dengan pikiran alamiah kita, dengan pikiran kita, ya. Faktanya adalah bahwa ada hal-hal alamiah yang Anda dan saya juga tidak mengerti, karena itu juga sangat dalam, Bapak Ibu, ya. Nah, itulah tadi yang dikatakan oleh Paulus tadi, bahwa siapa yang bisa mengetahui pikiran Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 itu dikatakan siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam pikiran di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kita tidak menerima roh dunia tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, maka berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tapi oleh roh Allah. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, ini yang saya ingin untuk kita lihat, ya. Satu-satunya memahami hal-hal yang diketahui Allah adalah dengan kearifan kita, dengan kebijaksanaan kita, dengan ini yang saya mau katakan, dengan kemampuan yang Tuhan taruh kepada kita kalau hidup kita sudah memiliki roh Allah. Ini yang saya akan bicara tentang bagaimana kebenaran tentang Trinitas ini itu hanya bisa kita pahami kalau itu diwahyukan kepada kita, kalau itu dinyatakan kepada kita. Dalam bahasa asli dipakai kata apokalips. Apokalips itu dibukakan, ya, dibukakan, ya. Untuk kita mau belajar tentang kebenaran Allah, bukan satu-satunya kita pergi ke college atau sekolah teologi, ya. Bahwa kalau kita belajar filsafat itu tidak akan memberikan kita revelation, yang namanya pewahyuan, yang namanya penyataan. Yeremia 33 ayat yang kedua dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak diketahui. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau kita manusia mengandalkan kekuatan akal kita, maka sebenarnya disitulah kita justru tidak bisa memahaminya. Karena kembali saya katakan tadi, kebenaran tentang Trinitas ini hanya bisa kalau itu
diwahyukan oleh Allah. Jadi tidak menjadi soal seberapa banyak pengetahuan yang kita pelajari, maka ada hal yang kita tidak tahu, dan apa yang kita tidak tahu itu justru diketahui oleh Allah. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita tahu apa yang Allah tahu? Gitu. Bagaimana kita tahu apa yang Allah tahu? Saya singgung tadi bagaimana Yesus dengan murid-murid dalam Yohanes pasal 16-12 dikatakan, maksud masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Gitu. Itu yang saya katakan tadi, kalau Tuhan mau bukakan semua, kita bisa, otak kita bisa apa? Meledak, tidak bisa nampung. Ya, ada tentu alasannya Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan membukakan kebenaran itu, dia bukakan pelan-pelan sesuai dengan yang saya katakan tadi, bahwa dia bukakan, dan untuk dia bukakan, maka ini yang saya mau katakan, ini yang kita perlukan. Diperlukan yang namanya iman. Ya, diperlukan yang namanya iman, ya. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Mari kita lihat firman ini. Yohanes 16:13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kenapa Tuhan belum bisa bukakan? Karena waktu itu apa? Boleh jawab saya? Roh Kudus belum datang. Ya. Tunggu Roh Kudus, ya, sehingga dengan adanya Roh Kudus kapasitas kita semakin lebih besar. Ya. Waktu kita dibukakan kebenaran, maka kita bisa menghandle-nya, ya. Saya pakai istilah menghandle-nya. Makanya Bapak Ibu, Trinitas itu mungkin orang berpikir gampang aja untuk dijelaskan. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kita tidak dapat menjelaskan pekerjaan Allah yang menyangkut yang inti daripada the inner working of God, ya. Inti dalamnya pekerjaan Allah yang paling inti. Nah, suatu kemurahan yang besar kalau Allah tidak memberikan segala sesuatu kepada kita, karena kalau dia berikan itu bisa kita tidak mampu. Seperti yang Yesus katakan tadi, bahwa kamu tidak dapat memahaminya. Nah, makanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk kita mengatasi keterbatasan pemahaman kita, maka kita harus memberi tempat kepada, ya, istilahnya spiritual discernment. Kalau diterjemahkan itu ketajaman rohani, ya, kepekaan rohani, ya. Jika kita ingin memahami hikmat, ingin memahami pewahyuan, ingin memahami pengetahuan tentang Allah, ya. Nah, itu yang saya sebut tadi, bahwa inilah yang disebut dengan pewahyuan atau penyataan, yang dalam bahasa istilah yang suka kita dengar itu namanya revelation. Revelation. Kitab Wahyu itu kan dalam bahasa Inggris ditulis revelation, pewahyuan, kitab Wahyu, Apokalips, dibukakan, ya. Nah, pertanyaannya, apa definisi pewahyuan atau revelation tadi? Ya, secara sederhana adalah pewahyuan atau penyataan itu adalah apa yang Allah putuskan atau apa yang Allah tetapkan untuk dikatakan kepada kita. Ya, wahyu itu adalah apa yang Tuhan tentukan dan ingin Dia katakan kepada kita. Ya, pewahyuan atau penyataan itulah apa yang Tuhan putuskan dan kehendaki untuk memungkinkan kita mengetahuinya, Bapak Ibu. Jadi itu, makanya kenapa pentingnya untuk kita memiliki yang namanya revelation. Kita harus memiliki penyataan, artinya kita harus datang kepada bahwa kebenaran ini kalau Tuhan tidak bukakan kepada kita secara pribadi melalui penyataan atau pewahyuan, maka itu tidak akan kita pahami. Ya. Ingat,
informasi itu bukanlah kebenaran. Pewahyuan atau wahyu itulah yang namanya kebenaran. Karena pewahyuan itu hanya bisa datang dari Allah. Maka tidak salah kalau Paulus dia tulis kepada jemaat yang ada di mana ini? Di Efesus. Ya, jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus 1 ayat yang ke-17 dia katakan begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Coba kita lihat. Paulus minta kepada Tuhan supaya Tuhan dapat memberikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Apa yang Paulus mau Tuhan berikan? Roh hikmat dan apa? Wahyu, gitu loh. Penyataan. Nah, Efesus 3 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Jadi pentingnya pewahyuan. Jadi kalau kita berdoa untuk mau tahu kebenaran, kita harus doa, Tuhan kasih saya roh hikmat, roh wahyu, supaya saya dapat mengenal kebenaran itu dengan benar. Saya dapat memahami dengan benar. Dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan sendiri harus memberi saudara dan saya wahyu atau penyataan untuk memahami apa yang Tuhan ketahui. Makanya saya singgung tadi bahwa faktor penting untuk kita mendapatkan pewahyuan itu adalah iman. Karena pewahyuan atau penyataan itu selalu adalah hasil dari iman. Masih ingat Thomas? Thomas dia bilang apa? Sebelum aku mencucukkan jariku, maka aku belum percaya. Atau yang simpelnya, sebelum aku melihat, aku belum percaya. Nah saudara, wahyu itu berarti, yang saya katakan iman itu berarti kita harus melihat, harus punya ketajaman rohani yang saya katakan tadi, kepekaan rohani untuk dapat menangkap, melihat wahyu. Jadi iman adalah melihat penyataan. Ya. Jadi kita harus balik. Kalau Thomas dia bilang bahwa saya harus melihat baru percaya. Nah, kalau kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat. Harus percaya dulu baru kita bisa mengerti tentang Trinitas. Karena yaitu tadi, pewahyuan itu adalah hasil dari iman. Ingat iman, definisi iman Ibrani pasal 11. Iman adalah percaya sebelum melihat. Jadi kalau bicara tentang Trinitas itu tidak datang karena kita mengerti. Kita mengerti dulu itu, kita mengerti akhirnya yang didahului dengan kita percaya. Dengan kata lain bahwa kita, saudara dan saya itu harus memiliki iman dulu sebelum kita memahami yang namanya penyataan atau wahyu. Dalam hal ini penyataan tentang Trinitas. Ya. Oke. Jadi ini dasar-dasar yang saya ingin supaya kita bisa menangkap Bapak Ibu, sehingga kalau kita ingin untuk memahami dengan lebih jauh lagi, maka kita pakai yang tadi itu. Kita harus beriman. Karena Alkitab katakan, berbahagialah dia yang tidak melihat namun percaya. Kenapa? Karena wahyu itu, penyataan itu datang sesudah kita percaya, sesudah kita beriman. Nah, Allah dengan kebenarannya kita harus percaya lebih dahulu baru mengerti. Maka dari itu malam hari saya mau katakan bahwa doktrin tentang Trinitas ini
adalah misteri yang dalam, yang saya katakan tadi itu menyangkut diri Allah, misteri yang dalam yang hanya bisa ditemukan melalui penyataan, ya, dibukakan, ya, diwahyukan. Artinya kalau kita pakai pendekatan dengan akal kita tanpa intervensi ilahi, tanpa Roh Kudus menyatakan, maka kita tidak akan dibukakan. Nah, termasuk Anda yang mendengar ini, mungkin pola pendekatan yang Anda lakukan itu adalah pola dengan kekuatan akal Anda yang semeter terbatas itu, maka Anda tidak akan dapat pemahaman yang benar kalau kita tidak percaya dulu. Makanya lihat, Thomas itu Tuhan Yesus katakan bahwa kamu harus percaya. Tapi ya, dia lebih dengan dia mesti lihat dulu, dia mesti sentuhkan dulu dia punya jari, baru dia percaya. Karena kalau bicara tentang mempelajari soal Trinitas ini suatu studi tentang hal yang sebenarnya susah untuk dijangkau, karena ini menyangkut studi tentang Allah. Bayangkan kita sebagai manusia terbatas, kita mau belajar tentang Allah yang unlimited, yang tidak terbatas. Makanya harus dengan iman, sehingga kita memiliki kerendahan hati. Karena kalau tidak dengan iman, kita akan bangga, kita akan ini Bapak Ibu, kita akan merasa bahwa oh beta hebat, saya hebat, orang lain tidak bisa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini mungkin yang perlu saya share pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan nanti aspek dari doktrin Trinitas nanti Bapak Ibu. Aspek, ada 4 aspek yang ingin kita belajar, ya. Nanti kita akan cover itu di Jumat dalam konser doa puasa, maupun juga di nanti minggu nanti, hari Minggu nanti akan bicara tentang 4 aspek dari doktrin Trinitas. Yang kita akan belajar itu, satu itu doktrin dinyatakan, ya, bagaimana itu dinyatakan dalam Alkitab. Yang kedua itu doktrin itu didefinisikan, ya, kita definisikan Trinitas itu nanti. Lalu yang ketiga itu aspek doktrin itu dibuktikan, yaitu dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab tentang Trinitas. Kemudian yang keempat itu doktrin diilustrasikan. Jadi coba memberi ilustrasi, walaupun mungkin sebenarnya ilustrasinya tidak terbatas, tapi paling tidak kita memiliki gambaran Bapak Ibu, ya. Saya kira mungkin malam hari ini kita cukup sampai di sini untuk misteri tentang Trinitas Allah. Bapak Ibu berdoa juga, mungkin sambil berjalannya waktu besok silakan buka-buka Alkitab. Tadi pagi teman Kak Meki juga sudah sempat posting ayat di dalam 1 Yohanes berapa tadi? 5 ayat 7, itu sebenarnya bicara tentang Trinitas. Karena bicara tentang Trinitas, tidak, keselamatan kita itu semuanya karena intervensi daripada Trinitas. Mungkin secara overview saya sampaikan bahwa dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu kita sudah tahu bahwa Allah itu sebagai Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak itu sebagai Allah yang menebus, penebus, kemudian Allah Roh Kudus itu sebagai Allah yang menyucikan. Jadi Allah Bapa itu kreator, Allah Anak itu redeemer, kemudian Allah Roh Kudus itu sanctificator atau yang menyucikan. Dalam tanda kutip mereka sudah punya tugas masing-masing, tapi waktu Tuhan Allah Bapa menciptakan, sebenarnya terlibat juga ada Anak dan Allah Roh Kudus. Waktu Allah Anak menebus, terlibat juga di dalamnya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan waktu Roh Kudus dia menyucikan, sebenarnya terlibat juga Allah Bapa dan Allah Anak, Bapak Ibu. Makanya keselamatan kita tidak paripurna kalau tidak melibatkan Trinitas. Nanti kita akan ikuti untuk baik Jumat maupun Minggu. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu, berdoa supaya kita diberikan pewahyuan oleh Tuhan, ya. Kita belajar, kita baca dan minta Roh Kudus, karena saat ini Roh Kudus sudah ada pada kita. Apa yang menjadi janji Tuhan bahwa kamu belum bisa menerima karena sebenarnya Roh Kudus belum ada pada kamu, karena kalau itu kamu terima tidak bisa kamu tampung, ya, tidak bisa tanggung.
Tapi mari kita izinkan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus juga bisa menyatakan kepada setiap kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. C kali ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kami, Roh Kudus juga yang dapat menuntun kami, Roh Kudus yang dapat membimbing kami kepada kebenaran. Tapi tentunya kami pun mendengarkan pengajaran malam hari ini, kami diperlengkapi untuk kami mau memahami kebenaran yang dalam tentang Allah, tentang kebenaran Allah, khususnya tentang Trinitas, Tritunggal Allah. Maka kami harus datang dengan kerendahan hati kami kepadamu Tuhan, dengan percaya bahwa itu memang ada. Kami beriman sehingga waktu kami datang untuk kami mau belajar, maka Tuhan bisa mewahyukan, menyatakan, membuka apa yang tersembunyi, apa yang tertutup kepada setiap kami Tuhan. Diberkati buat setiap jemaat Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa kalau itu belum dibukakan, itu masih tersembunyi, maka itu adalah untuk Allah. Kami hanya imani saja Tuhan. Tapi apa yang dibukakan kepada kami, biarlah itu yang kami ambil juga untuk menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam aplikasi kami sehari-hari Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan. Diberkati Tuhan untuk setiap teman-teman media malam hari ini juga, yang sudah sama-sama itu mempersiapkan semua untuk kami dapat melalui lewat Empower Night Jemaat GPDI Gloria Ministry Kupang. Diberkati setiap rumah tangga yang ada, orang tua, anak-anak, opa, oma, semua kami Tuhan. Perlindungan Allah menjadi bagian kami. Terima kasih ada saudara-saudara kami juga yang boleh mengalami pemulihan dari sakit mereka Tuhan. Kami syukuri semuanya Tuhan. Dan biarlah juga kami terus Tuhan menjaga diri kami Tuhan, memproteksi diri kami Tuhan, dengan pola-pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, cukup dengan beristirahat yang cukup Tuhan. Kami dapat Tuhan menaikkan imun tubuh kami. Dan kalau kami beriman taat kepada firman-Mu, kami percaya perlindungan Allah menjadi bagian kami Tuhan. Diberkati buat setiap kami malam ini. Kami akan beristirahat sebentar Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati dalam istirahat kami. Karena firman-Mu berkata sementara kami beristirahat, maka Engkau tidak tertidur, Engkau tidak terlelap, dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Sementara kami beristirahat, bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Diberkati juga mereka menyaksikan di luar kota Kupang ini Tuhan, di mana saja mereka berada.
Engkau juga yang menjangkau mereka. Kami mengucap syukur, mengakhiri untuk Empower Nights di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.